Om Swastiastu. Kami ucapkan kepada para pemirsa, para pendengar dimanapun berada. Doa kami semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kami Bali Serba-Serbi sekarang berada di hadapan arca Begawan Penyarikan. Seperti saudara saksikan, ada sebuah arca yang mempunyai perawakan yang tegar, santai, beribawa, bijaksana, dan membawa catatan di mana seperti kita ketahui, beliau adalah manifestasi daripada Sang Hyang Suratmo. Nah, seperti yang sudah kami unggah pada video yang terdahulu, bahwasanya manifestasi Tuhan yang bertugas di nirwana sebagai bagian daripada tugas pencatat atau catatan sipil di nirwana, beliau bermanifestasi menjadi Sang Hyang Suratmo. Nah, sekarang turun ke alam semesta atau bumi nyata atau Mayapada. Beliau bermanifestasi menjadi Begawan Penyarikan. Di manakah beliau bersemayam? Seperti kita ketahui, di desa yang ada di Bali itu ada tatanan yang disebut dengan Balai Banjar dan desa adat, di mana desa adat mengayomi beberapa pura yang terdiri dari trikayangan dan pemaksan yang ada di lingkungan adat itu. Nah, kalau di Balai Banjar itu biasanya beliau yang bertugas adalah Kelihan Banjar yang mengayomi warganya di lingkungan Banjar tersebut, di mana Banjar itu berlokasi. Nah, kembali kepada topik tadi, bahwasanya Balai Banjar ada pelinggih atau tempat persembahyangan. Nah, ini banyak yang belum memahami bahwasanya yang bersetana di sana ada yang menyebut dengan Betaro Ngempu Bumi, ada yang menyebut dengan Betaro Trisakti,
dan seterusnya. Nah, untuk yang lebih jelas bahwa yang bersemayam di Balai Banjar, di periangan yang ada di Balai Banjar, itu adalah Begawan Penyarikan, supaya kita tidak keliru. Itu adalah Begawan Penyarikan. Maka kita kalau sembahyang di Balai Banjar, yang dipuja itu adalah Begawan Penyarikan. Seperti kami sampaikan tadi bahwa tugas daripada beliau adalah mencatat aktivitas daripada semua warga dari kelahiran sampai kematian. Dalam perjalanan hidup semuanya ada di catatan Begawan Penyarikan. Makanya kalau di Bali, kewajiban kita dalam proses yang kita lakukan untuk bayi yang baru lahir dan diupacarai dalam 3 bulan Saka yang disebut dengan matlu bulan, itu wajib nunas restu atau mohon restu kepada Begawan Penyarikan lewat media tirta suci panugrahan dari Begawan Penyarikan. Karena dalam proses upacara 3 bulan anak, beliau sudah memberi catatan bahwa anak itu berlokasi atau bertempat tinggal di Banjar tersebut. Begitu juga dalam proses kematian. Dalam proses kematian, setiap warga yang tinggal di Banjar tersebut wajib mohon restu dengan media tirta suci penugrahan dari Begawan Penyarikan untuk melaksanakan upacara pemakaman, baik itu dimakamkan secara biasa atau diupacarai secara ngaben. Nah, itulah kewajiban-kewajiban kita yang harus dilaksanakan dalam proses kehidupan di muka bumi di mana kita tinggal, dan itu tidak boleh diabaikan. Apa sebabnya? Nah, pada proses kita upacara pengabenan, setelah pengabenan ada acara mukur, semua proses yang kita lakukan dalam perjalanan sampai pulang di luar itu akan minta atau dikoreksi catatan kita. Dalam hal ini ada yang menandatangan secara nasional, lalu ada penandatangan dari ada yang sah dalam suatu kewajiban yang kita lakukan dalam proses pengabenan atau pengukuran terakhir dalam proses Mitroyatno dalam agama masalah pencatatan daripada setiap manusia yang berhubungan pada oleh Begawan Penyarikan. Kita ada kewajiban
kita wajib memohon petunjuk di mana pada saat pujo wali atau kodalan yang ada di Pulau kita di sana menghadap dan memohon supaya kita diberikan kemudahan dalam proses perjalanan dan tanpa sepengetahuan kita semua proses kehidupan telah tercatat di data dalam dengan kewajiban kita hanyalah memohon supaya dalam proses kehidupan dari kelahiran untuk menjelang kematian kita tanpa ada doa. Nah, banyak sekali yang kami sampaikan kepada kita karena waktu terbatas. Sampai sini dulu penjelasan dari baca ini, semoga saudara mengerti dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih. Salam damai sejahtera.